A. Haji Ahmad Dahlan. 1. Biografi. Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan wafat di Yogyakarta 23 Februari 1923 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara keluarga Haji Abu Bakar. Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu, dan ibu dari Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. 2. Latar belakang keluarga dan pendidikan. Nama kecil Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhannya saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang termuka di antara wali Songo yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa, Kutojo dan Safwan 1991. Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji, tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran membaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Belanda. Timbul kekhawatiran akan berkembangnya organisasi itu. Itulah sebabnya kegiatannya dibatasi. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1920 Hijri, Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1920 Hijri. Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota, sekali dalam setahun, yang saat itu dipakai istilah Algemene Vergadering, persidangan. Menjadi pahlawan nasional atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menerapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penerapan itu sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menurut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlakukan bagi membangkitkan dan kemajuan bangsa dengan jiwa. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1912, yang mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil,
yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyiyah. Pengalaman organisasi di samping aktif dalam menggunakan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga tidak lupakan tugasnya sebagai pribadi yang mempunyai tanggung jawab pada keluarganya. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai seorang usahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik, yang saat itu merupakan profesi entrepreneurship yang cukup mengejala di masyarakat. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah No. 8 Hiji tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya untuk berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi. Ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan berkembangnya organisasi itu. Itulah dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam, dan dengan organisasinya Muhammadiyah, bagian wanita Aisyiyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengencang pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Keteladanan yang dapat diambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, teladan yang dapat diambil dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari antara lain semangat tinggi dalam belajar, menuntut ilmu sampai ke Mekah, semangat tinggi dalam menghadapi berbagai rintangan, dihadapinya dengan sabar, keteguhan hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan. Melanjutkan cita-cita dan perjuangan